Penutup yang tak pernah berakhir. Arya duduk membungkuk di hadapan layar laptop yang menyala. Sorotan cahaya putih membingkai wajahnya yang semakin tirus dan mata yang diselimuti bayangan gelap insomnia. Jari-jarinya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara pegunungan Dieng begitu menusuk. Penutup yang tak pernah berakhir terbuka sendiri malam itu, tanpa ia klik. Isinya kosong, hanya kursor berkedip di pojok kiri atas, seolah menanti kalimat pertama yang akan menentukan takdirnya. Tapi Arya tidak tahu harus menulis apa. Satu-satunya hal yang ia yakini sekarang. Ia bukan lagi pengarang. Ia adalah karakter. Sejak malam Gibran menelpon, dunia Arya mulai berubah dengan cara-cara yang tak dapat dijelaskan logika. Orang-orang di sekitarnya Pak Cipto tetangganya, anak-anak kecil yang biasanya bermain layangan di gang sempit, bahkan tukang sayur keliling mulai menyebutkan kalimat-kalimat yang pernah ia tulis. Padahal ia tak pernah membacakan cerita itu pada siapapun. Bahkan hal-hal yang belum ia tulis pun muncul dalam mimpi. Arya, kau sudah terlalu jauh. Kata-kata itu bukan milikmu. Cerita ini haus darah. Kalau kau tidak menulis akhir, akhir akan menulismu. Akhirnya Arya menyusun rencana. Menulis bab terakhir, menutup seluruh kisah, dan menghentikan mimpi buruk ini. Ia akan menulis bahwa semua kembali normal. Buku tua itu musnah. Daniel tidak pernah menemukannya. Ritual tidak pernah dilakukan. Tidak ada darah, tidak ada iblis. Namun saat ia mencoba mengetikkan, semua kejadian itu hanyalah mimpi buruk yang perlahan menghilang. Layar laptopnya mati, total gelap. Bersamaan dengan itu, suara derit pintu kamarnya terbuka perlahan dari belakang, padahal ia tinggal sendiri. Arya menoleh dengan gemetar. Tak ada siapa-siapa. Namun di lantai kayu, jejak kaki hitam basah tampak jelas mengarah ke meja tempat buku tua itu diletakkan. Buku yang seharusnya ia buang ke sungai 2 hari lalu. Kini terbuka, dan halamannya menulis sendiri. Kalimat demi kalimat tercetak dengan tinta merah pekat, seperti darah yang mengering. Seseorang mencoba menghapus kami. Penulis tidak berhak mengakhiri kami. Kau pikir bisa bebas? Kini ceritanya milik kami. Arya berlari. Ia tinggalkan laptop, buku, semuanya. Ia naik ke sepeda motor dan melaju di tengah kabut pegunungan. Ia bahkan tidak tahu tujuannya, hanya satu harapan dalam hati, jauh dari rumah, jauh dari cerita itu. Tapi tak peduli kemana ia pergi, cerita mengikutinya. Orang-orang yang ia temui di warung, di pom bensin, di hotel murah tempat ia menginap, semua menyebut namanya. Semua mengucapkan kalimat yang belum pernah ia tulis, tapi terasa sangat akrab. Arya, jangan berhenti sekarang, kami belum selesai. Di tengah malam ketiga dalam pelarian, Arya kembali membuka laptopnya di sebuah penginapan tua. Dan kali ini sudah terisi hingga halaman terakhir. Tapi yang membuatnya menggigil bukan isi cerita, melainkan nama penulis yang tertulis di pojok kanan bawah, Daniel Alvarado, Daniel. Yang menghilang tanpa jejak, yang dulu menemukan buku tua itu pertama kali, yang mungkin masih menulis hingga kini. Dan entah bagaimana, nama Arya kini muncul dalam ceritanya, sebuah babak baru, sebuah korban baru. Arya sadar, penulis sebelumnya tidak pernah berhasil mengakhiri cerita ini. Mereka hanya mengoperkan pena kepada orang berikutnya. Buku itu tidak pernah memilih secara acak. Ia mencari mereka yang kesepian, terobsesi pada makna dan berani membuka halaman pertama. Lalu jika Daniel masih menulis di suatu tempat gelap dan tak terlihat, siapa yang kini membaca kata-kata Arya? Dan siapa yang akan menjadi penulis berikutnya? Mereka yang mencari jawaban. Pagi itu, hujan mengguyur kota kecil di lereng gunung seperti kesedihan yang tak kunjung reda. Di balik garis kuning yang membatasi area penyelidikan, seorang pria bertubuh tambun dengan jas hujan lusuh berdiri sambil menyeruput kopi dari termos logam. Namanya Komisaris Rendra Wirawan, penyidik senior dari Polda yang sudah puluhan tahun bergelut dengan kasus aneh. Tapi kasus hilangnya Arya Pratama terasa berbeda, terlalu bersih, terlalu sunyi. Tak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak keluar, tidak ada kerusakan pintu atau jendela. Gumamnya, memandangi ruang kerja Arya yang masih tertata rapi. Tapi orangnya hilang, seolah menguap. Seorang polisi muda, Bribtu Rizky, datang membawa folder plastik bening berisi barang bukti. Ini Pak, barang-barang terakhir yang ditemukan di kamar, laptop, buku tulis dengan catatan tangan, dan buku ini.
Rendra mengambil benda terakhir itu, sebuah buku tua bersampul hitam dengan aksen emas. Tidak ada judul, tidak ada penulis, hanya lambang aneh seperti segel lilin dan huruf-huruf yang bukan aksara Latin. Begitu tangannya menyentuh kulit buku itu, napasnya tertahan. Seolah sesuatu dari dalam buku itu hidup. Di mobil dinasnya, Rendra membuka laptop Arya. Butuh waktu beberapa menit untuk menyalakannya, baterainya nyaris habis dan sistemnya sempat rusak. Namun file terakhir terbuka otomatis. Bab 13. Penutup yang tak pernah berakhir. Ia membaca pelan. Mata tuanya menyisir setiap baris. Setiap kalimat terasa seperti mengenalnya. Jangan berhenti menulis, Arya. Kau hanya bagian dari rantai panjang. Yang menulis akan ditulis kembali. Tangannya bergetar saat tiba di kalimat terakhir. Dan siapa yang akan menjadi penulis berikutnya? Tak disangka, muncul satu kalimat tambahan seolah baru saja diketik otomatis. Halo Rendra. Ia menjatuhkan laptop itu dari pangkuannya. Layar retak. Tapi tulisan terakhir masih terbaca. Halo Rendra. Sementara itu, jauh dari lokasi utama penyelidikan, seorang pemuda mengenakan jaket parasut dan topi lusuh sedang duduk di warung kopi kaki lima. Ia menatap koran lokal yang memuat berita tentang hilangnya penulis misteri dan laporan penemuan simbol aneh di rumah korban. Tapi ia tak terlihat terkejut. Namanya Reza. Dia juga penulis, dan dia mengenali simbol dalam artikel itu. Karena ia pernah melihat simbol itu dalam mimpinya selama bertahun-tahun. Di malam harinya, Reza membuka catatannya. Sebuah jurnal kulit tua, dengan tulisan tangan rapat berbahasa Latin, Sanskerta, dan aksara Jawa kuno. Ia menemukan lembar yang ia cari, sketsa simbol dalam koran tadi. Di bawahnya ada satu catatan kecil yang ia tulis sejak lama, pintu ke ruang antara fiksi dan realitas. Jangan pernah dibuka, kecuali jika kau siap untuk menulis dengan darahmu sendiri. Dengan napas berat, Reza menyalakan laptopnya. Ia membuka file baru. Mereka yang mencari jawaban, dan ia mulai mengetik. Ini bukan kisah tentang Arya. Ini tentang kita semua. Mereka yang percaya kata-kata bisa membentuk dunia. Cerita ini tidak mencari akhir. Ia hanya menunggu pembaca berikutnya. Layar berkedip. Lampu kamar redup. Dan suara ketukan lembut terdengar dari balik jendela. Warisan yang tak dituliskan. Reza menatap layar laptopnya yang mulai berkedip, namun ia tak bergerak. Ketukan dari jendela kamarnya tak lagi terdengar seperti suara angin atau ranting. Suara itu memiliki ritme. Seperti kode atau pola tertentu yang ingin dimengerti. Ia bangkit perlahan, melangkah mendekati jendela. Tirai tipis bergoyang lemah diterpa angin malam, dan di balik kaca bukan hanya bayangan pohon. Seseorang berdiri di sana, seorang perempuan mengenakan gaun putih panjang, rambut panjang menutupi wajah. Tapi saat Reza membuka jendela, perempuan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah selembar kertas kecil yang terselip di bawah jendela. Tulisan tangan halus, kau sudah menulis terlalu jauh. Temui aku di tempat di mana buku itu pertama kali muncul. Pasar Senen, lorong ketiga, Rabu tengah malam. Malam Rabu pun datang. Reza berdiri di depan kios yang hampir seluruhnya tertutup terpal abu-abu. Lorong ketiga, Pasar Senen sudah gelap sejak pukul 9 malam. Tapi tepat di bawah lampu neon yang berkedip, kios itu tampak. Menantang, ada bau lama yang menyeruak dari dalam, debu, tinta tua, dan sesuatu yang lebih aneh, bau arang terbakar. Saat ia masuk, tak ada penjual. Hanya buku-buku usang, rak kayu lapuk, dan di meja tengah, seorang wanita sedang menulis dengan pena bulu berwarna hitam. Gaunnya sama dengan yang Reza lihat di jendela malam itu. Reza, katanya, tanpa menatap. Akhirnya kau datang. Siapa kamu? Aku, nama bukan hal yang penting. Tapi kalau kau perlu menyebutku, panggil aku Livia. Ia menutup bukunya, lalu menatap Reza dengan mata abu-abu pekat. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu tulis itu bukan cerita biasa? Reza terdiam. Setiap kata yang ditulis tentang buku itu, buku hitam itu adalah bagian dari kontrak. Dan semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang menulis ulang, semakin kuat dia menjadi. Dia? Livia mengangguk. Makhluk yang disebut dalam buku itu mungkin awalnya hanya fiksi. Tapi fiksi yang dibaca jutaan kali memiliki kekuatan lebih besar dari kenyataan. Arya tak mengerti itu. Dia pikir itu permainan. Reza menelan ludah. Dan sekarang giliran aku? Ya,
karena kau penulis berikutnya. Tapi bedanya, kamu punya pilihan. Livia membuka sebuah laci di meja, mengeluarkan dua benda. Satu pena hitam, dengan ujung bulu gagak yang masih basah tinta, dan satu pisau kecil berkarat. Yang satu akan membuatmu menulis lebih dalam, dan yang satu lagi akan memotong hubunganmu dari cerita ini selamanya. Reza menatap kedua benda itu. Tapi sebelum ia menyentuh salah satunya, Livia berkata pelan, "Tapi ingat, tak semua yang keluar dari cerita bisa kembali ke lembar kosong." Di luar kios, hujan mulai turun deras. Tapi Reza belum juga keluar. Di dalam, lampu neon padam. Kios itu terlihat kosong. Namun jika seseorang masuk malam itu, mereka mungkin akan menemukan sebuah pena hitam yang tergeletak di meja dan tinta merah yang masih basah menetes dari ujung bulunya.